Hai teman-teman, tahu nggak sih kalau belajar itu tidak hanya mendengarkan guru saja, tapi belajar itu juga dari pengalaman sendiri. Nah, itu namanya teori konstruktivisme. Sekarang kita akan membahas apa sih itu teori konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme adalah teori belajar yang mengusung pembangunan kompetensi, pengetahuan, atau keterampilan secara mandiri oleh peserta didik yang difasilitasi oleh pendidik melalui berbagai rancangan pembelajaran dan tindakan yang diperlukan untuk menghasilkan perubahan yang dibutuhkan pada peserta didik. Dengan kata lain, setiap siswa mengkonstruksi pengetahuan sendiri, bukan menyalin dari orang lain, tetapi menciptakan pemahaman baru melalui proses berpikir, mencoba, berdiskusi, dan menemukan. Prinsip-prinsip utama dari teori belajar konstruktivisme yang pertama adalah belajar adalah proses aktif membangun makna, yang dimana siswa tidak hanya menirai informasi tetapi mengolah, menafsirkan, dan menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Yang kedua adalah pengetahuan bersifat subjektif, tergantung pengalaman. Jadi, setiap individu memahami sesuatu berdasarkan pengalaman pribadinya. Artinya, dua siswa bisa belajar hal yang sama tetapi memahami dengan cara berbeda sesuai latar belakangnya. Yang ketiga, lingkungan sosial dan interaksi sangat penting. Jadi, belajar tidak terjadi sendirian, tetapi melalui diskusi, kerja kelompok, dan komunikasi. Siswa membangun pemahaman bersama dan memperkaya cara berpikirnya. Yang keempat, guru berperan sebagai fasilitator, bukan pusat informasi, di mana guru bukan satu-satunya sumber ilmu, tetapi pendamping yang membantu siswa menemukan dan mengembangkan pengetahuan. Guru menciptakan situasi belajar yang menantang dan bermakna, bukan sekedar memberi ceramah. Dan yang terakhir itu adalah evaluasi menilai proses berpikir, bukan hanya asal akhir. Penilaian dalam konstruktivisme menekankan pada bagaimana siswa berpikir, menganalisis, dan membangun pemahaman, bukan hanya nilai ujian. Bentuknya bisa berupa observasi, portofolio, atau proyek. Jadi, mulai sekarang, jadikan setiap pelajaran sebagai kesempatan untuk bereksperimen, bertanya, dan menemukan hal-hal baru. Karena sesungguhnya, belajar bukan tentang siapa yang lebih cepat menghafal, tetapi siapa yang paling berani menemukan, memahami makna di balik setiap pengalaman.